Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jimmy Mahendra dengan NIM 2234609 dengan Fakultas Teknik Prodi Informatika Kampus Pesisir Selatan. Pada saat ini saya ingin membuat video tentang kewirausahaan, yaitu yang diberi tugas dari Bapak Dr. Anif Al-Qadir. Baiklah, langsung saja masuk ke materinya, yaitu kewirausahaan menurut Kazmir adalah yang berjiwa berani mengambil risiko untuk membuka usaha atau berbagai kesempatan. Memiliki jiwa yang berani terhadap risiko adalah mental mandiri dan berani memulai usaha, tidak dihidangi rasa takut dan was-was meskipun dalam kondisi tidak menentu. Berbeda dengan pandangan Peter F. Drucker, dalam Kazmir mengatakan kewirausahaan adalah kesempatan dalam menciptakan sesuatu yang baru. Pengertian ini memaknai bahwa seseorang wirausaha harus mampu berinovasi atau menemukan atau mengkreasikan hal-hal yang baru. Pendapat sejalan juga dikemukakan oleh Zimmer dalam Kazmir. Kewirausahaan sebagai suatu proses penerapan kreatif dan inovatif memecahkan persoalan dalam menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan atau usaha. Kazmir mengatakan bahwa etika dan norma yang harus dimiliki oleh setiap jiwa pengusaha adalah yang satu, kejujuran. Setiap pengusaha semboyannya memiliki sikap jujur, baik dalam membicarakan maupun dalam bertindak. Kebiasaan berkata jujur memang seharusnya dilakukan oleh sejak dini. Usia sekolah dasar merupakan waktu yang tepat untuk membiasakan muridnya untuk berkata jujur dan jujur dalam bertindak. Yang kedua, bertanggung jawab. Seorang pengusaha seharusnya bertanggung jawab terhadap segala kegiatan yang dilakukan dalam usaha yang dijalaninya. Karakter tanggung jawab merupakan hal yang positif yang perlu diterapkan pada anak-anak usia sekolah dasar. Yang ketiga, menepati janji. Ibarat menepati janji adalah pepatah mengatakan bahwa janji adalah hutang. Oleh karena itu, janji yang sudah disepakati tentu harus ditepati. Usia sekolah dasar tentu banyak yang perlu dibiasakan, misalnya saat janji untuk tidak mengulangi kelakuan buruk, misalnya mencontek atau menjailin teman. Yang keempat, yaitu disiplin. Disiplin merupakan modal bagi sebagian besar pengusaha. Namun jika ditelusuri, sikap disiplin ini merupakan suatu kebiasaan yang positif. Membiasakan diri untuk disiplin bisa dimulai sejak dini. Kebiasaan ini dimulai dari pendidikan usia dasar. Misalnya saja disiplin tidur malam dan bangun pagi. Yang kelima, taat hukum. Ketaatan terhadap hukum atau aturan yang berlaku tentunya merupakan suatu sikap yang harus dibangun sendiri, mungkin mengimplementasikan dalam suatu dunia pendidikan usia dasar bila terjadi pada kepatuhan datang tepat waktu pada sekolah. Yang keenam, suka membantu. Suka membantu orang yang ada di sekitar merupakan hal yang positif yang perlu ditanamkan sejak dini. Keperluan sosial terhadap lingkungan di sekitar dijadikan seorang yang memiliki jiwa pengusaha tetap disenangi banyak orang. Yang ketujuh, komitmen dan menghormati. Seorang pengusaha tentu harus memiliki komitmen terhadap apa yang mereka jalankan dan menghargai komitmen tersebut. Yang kedelapan, mengejar prestasi. Seorang pengusaha tentu harus selalu mengejar prestasi. Hal ini merupakan salah satu bagian yang harus dilakukan agar pengusaha memiliki tetap bertahan. Mengejar prestasi ini juga memiliki makna implisit bahwa seorang pengusaha tidak memiliki sikap pantang menyerah. Hal ini dapat diimplementasikan di dunia pendidikan sekolah dasar, yaitu berusaha menjadi yang terbaik dan potensi yang dimiliki. Bentar.
Menurut Subroto, pendidikan kewirausahaan di Indonesia masih mengontraksikan pada soft skill, yaitu menyediakan berbagai pengetahuan daripada hard skill, yaitu mengajarkan keterampilan berwirausaha. Hal ini menggambarkan bahwa masih kurangnya pendidikan yang memfokuskan pada karakter kewirausahaan. Agar terciptanya karakter kewirausahaan, maka mengembangkan kurikulum karakter kewirausahaan pada siswa sangat dibutuhkan. Memiliki jiwa kewirausahaan tidak selalu identik dengan pengusaha, karena karakter wirausaha tidak selalu identik dengan tangan pengusaha, karena karakter wirausaha juga dimiliki oleh non-wirausaha. Wirausaha mencakup semua aspek pekerjaan, baik karyawan, swasta, maupun pemerintah. Setahanan dalam Subroto mengatakan terkaitnya antara pendidikan ekonomi dengan pengusaha adalah pada saat keduanya melakukan upaya kreatif, cara inovatif untuk pertumbuhan ekonomi sekitar. Subroto mengatakan mengembangkan kewirausahaan perlu didukung oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk dapat mencapai kesuksesan yang efektif. Pendidikan kewirausahaan memberikan pelajaran kepada siswa untuk mengembangkan ekonomi dan pengembangan sosial sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki masing-masing, dan berusaha mendidik siswa menjadi mandiri, disiplin diri, jujur, dan ketekunan dalam menghadapi masa depan. Pentingnya pendidikan kewirausahaan berdasarkan pandangan Brussels bahwa pendidikan kewirausahaan mempunyai hal-hal penting sebagai berikut. 1. Kewirausahaan dan pendidikan adalah prioritas strategis Eropa 20 untuk mencerdaskan, berkelanjutan, dan inklusif. Yang kedua, mengembangkan pola pikir kewirausahaan dapat dimiliki banyak manfaat bagi warga negara baik dan kehidupan profesional amat maupun pribadi. Pendidikan kewirausahaan. Yang ketiga, pendidikan kewirausahaan dan pelatihan dapat menumbuhkan kemampuan kerja wirausaha dan menjadi warga yang aktif. Yang keempat, pendidikan wirausaha bertujuan untuk menyediakan seluruh peserta didik tanpa membedakan jenis kelamin, latar belakang sosial, maupun ekonomi yang ditampilkan, dan kompetensi yang perlu untuk dikembangkan pola pikir dan kapasitas wirausaha. Yang kelima, pendidikan kewirausahaan dan pelantikan juga dapat memberikan pendidikan dengan keterampilan, kompetensi, dan dukung yang diperlukan untuk menciptakan usaha baru, misalnya dalam membentukkan usaha kecil, menengah, dan perusahaan sosial. Yang keenam, selain keterampilan dasar seperti membaca dan berhitung, kewirausahaan membutuhkan pengembangan bertahan terhadap kompetensi mulai dari usia dini. Hal ini termasuk misalnya kreatif dan rasa inisiatif, pemecahan masalah, dan pemikiran kritis, pengambilan keputusan dan risiko, kemampuan beradaptasi dan bertekunan, disiplin diri dan rasa tanggung jawab, kepemimpinan dan kerja tim, perencanaan dan kemampuan organisasi, pemahaman tentang konteks sosial, ekonomi, dan budaya, mampu bahasa, dan kemampuan untuk membujuk. Yang ketujuh, keterampilan berwirausaha dan kompetensi harus ditunjukkan pada semua tingkatan pendidikan, seluruh kurikulum dengan cara pengembangan dan kelanjutan. 8. Lembaga pendidikan harus berusaha untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam menghadapi lingkungan yang berubah dengan cepat dan didorong oleh teknologi, globalisasi, dan kebutuhan keterampilan yang terus berkembang. Guru dan kepemimpin pendidik harus didorong untuk menumbuhkan keterampilan, kewirausahaan, kompetensi, pola dasar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.